hal dan isi ibu. Nanti bapak kalau misalkan dia mampu bapak cetak sangat mampu, orang mampu tidak mampu. Kalau misalnya dia kurang mampu, bapak cetak mampu, sangat mampu, tidak mampu. Kalau dia Bisa kan? ada sangat mampu, bapak cetak tidak mampu, bapak cetak. Supaya bapak kalau misalnya sangat mampu, bapak cetak. Ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Pemuji, Bapak Kepala Badan BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Yang kami hormati Pak Mentor, Pak Islam, SKN MKes. Terima kasih Pak Mentor atas waktunya dan kita langsung saja kesempatan pertama diberikan kepada Lina. Perlu Lina ketahui bahwa ini seminar hasil, jadi kita tidak terlalu lama, hanya kita mau melihat apa yang Anda janjikan sebelumnya, hari ini kita buktikan. Oke? Baik, silakan dengan Bapak. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mahmud M. Kanyu SHMH selaku penguji yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Agustina SH MSI selaku coach sekaligus moderator pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Islam SKMMK selaku mentor yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Lina Hasana dengan jabatan Kanaka Laboratorium Kesehatan Terampil di Puskesmas Aktif Bangun. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil aktualisasi saya dengan judul optimalisasi monitoring hasil nilai kritis pemeriksaan laboratorium melalui pencatatan hasil nilai kritis pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Aktif Bangun. Untuk isu yang saya angkat sebelumnya yang dimana sudah ditapis menggunakan metode APKL dan USG, yaitu didapatkan luar isu belum optimalnya monitoring hasil nilai kritis pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Aktif Bangun dengan beberapa latar belakang masalah yang latar belakangi, yaitu belum optimalnya pencatatan hasil nilai kritis, kemudian belum adanya buku pencatatan hasil nilai kritis dan form pencatatan hasil nilai kritis belum dibuat. Kemudian untuk sistem pencatatannya itu masih menggunakan buku register. Kemudian daripada itu, dari masalah yang ada, muncullah gagasan ide, yaitu yang pertama saya menyediakan SOP di ruang laboratorium, kemudian melakukan pengadaan media atau buku pencatatan khusus hasil nilai kritis, kemudian membuat form pencatatan hasil nilai kritis. Kemudian saya melakukan edukasi singkat tentang pentingnya pencatatan nilai kritis dalam keselamatan pasien. Kemudian melakukan sistem pencatatan ganda, yaitu tetap di register dan buku khusus untuk pencatatan nilai kritis. Kemudian setelah melakukan kegiatan aktualisasi yang kurang lebih dilakukan selama 1 bulan, adapun capaian hasil aktualisasinya yaitu yang pertama, tersedianya SOP yang telah diperbarui terkait monitoring hasil nilai kritis, di mana SOP sebelumnya itu belum terdapat prosedur untuk mendokumentasikan atau mencatat hasil nilai kritis. Kemudian tersedianya buku khusus pencatatan hasil nilai kritis dengan format, yaitu yang pertama ada hari atau tanggal, kemudian ada nama pasien, kemudian ada nomor RM, kemudian ada ruangan, jenis pemeriksaan, kemudian waktu pemeriksaan laboratorium, kemudian ada hasil pemeriksaannya, kemudian ada waktu hasil pemeriksaan, ada waktu pelaporan, kemudian ada petugas laboratorium yang memeriksa atau melapor, kemudian ada petugas yang menerima laporan. Kemudian saya juga telah berhasil melakukan edukasi kepada rekan kerja, di mana saya menjelaskan untuk terkait SOP yang ada, kemudian yang setelah dibuat, kemudian saya menjelaskan bagaimana juga pengisian untuk buku pencatatan hasil nilai kritis tersebut. Kemudian untuk
selanjutnya yaitu saya telah berhasil menerapkan pencatatan hasil nilai kritis pada buku khusus hasil nilai kritis, yaitu yang dimana sebelumnya belum adanya buku pencatatan nilai kritis ini, semua hasil pemeriksaan laboratorium itu dicatat di buku register. Kemudian setelah adanya aktualisasi, dibuatkan buku khusus untuk pemeriksaan hasil nilai kritis. Untuk hasil nilai kritisnya sekarang sudah dibuat di buku pencatatan hasil nilai kritis. Kemudian ini adalah monitoring untuk ketepatan pelaporan hasil nilai kritis laboratorium, di mana pada saat melakukan kegiatan aktualisasi tersebut ada 14 pasien yang dengan hasil kritis yang sudah dilaporkan kepada dokter penanggung jawab pasien itu dengan ketepatan waktu yaitu kurang dari 15 menit. Kemudian ada pun kesimpulan dari kegiatan aktualisasi ini, yaitu adalah terwujudnya monitoring hasil kritis pemeriksaan laboratorium melalui pencatatan hasil kritis yang lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Hal dari kegiatan aktualisasi ini berdampak pada peningkatan ketepatan pelaporan hasil kritis serta peningkatan mutu pelayanan di laboratorium. Kemudian selama kegiatan aktualisasi berjalan, saya bisa mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu ada berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya, untuk rencana tindak lanjutnya sendiri, yaitu kegiatan untuk aktualisasi ini akan terus berjalan berkelanjutan walaupun telah selesai. Kemudian karena dalam meningkatkan mutu pelayanan laboratorium, monitoring dan evaluasi itu harus dilakukan. Kemudian untuk nilai-nilai ASN berakhlak atau nilai-nilai dasar ASN itu akan terus juga diimplementasikan. Oke. Baik, mungkin hanya itu yang dapat dipaparkan. Baik, silakan duduk kembali Ibu Lina. Kita langsung ke Ibu Pak Mentor. Pak Mentor yang kami hormati, silakan memberikan penguatan terhadap apa yang telah dilakukan atau diperbuat oleh Ibu Lina Nur Hasan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kaban, sebagai penguji pada hari ini, saya menuju Pak Ibu Agustina sebagai pos. Terima kasih. Yang pertama, pada saat ini Saudari Lina melakukan iklan sampai dengan tahap aktualisasi yang ada di Puskesmas di Baho. Ini memang kemarin isunya saya melihat wajar. Kenapa saya bilang wajar? Karena dalam pencatatan kita itu belum terdokumentasi secara baik dan secara terus menerus. Sehingga saya evaluasi dan saya lihat di ruang khususnya di laboratorium itu ternyata ini memang perlu dan penting harus kita dokumentasikan. Sehingga kemarin waktu konsultasi saya bilang ke Lina, boleh ini deh, tapi harus buat dia punya komitmen memang, jangan nanti pada saat kita melaksanakan tidak sesuai dengan aktualisasi. Sehingga saya hari ini Bu Pak Kabar, mohon izin Pak, yang bersangkutan saya kira sudah melaksanakan semua proses ini dengan bagus, dan konsultasi juga setiap saat ketika ada kendala pada saat melaksanakan aktualisasi, saya selaku mentor tetap mengarahkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang ada di Puskesmas Sambi Baho yang sudah dititipkan kepada saya oleh Pemda. Jadi saya sampaikan tolong tidak ada aturan pada saat kita melakukan aktualisasi, dan kalau kita tidak mengikuti aturan kemudian perintah dari pemerintah, itu nggak bisa juga. Tetap kita mengacu pada itu, sehingga apa yang dilakukan itu SOP-nya tetap berjalan sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan terkait dengan standar Puskesmas yang ada di PMK nomor 19 tahun 2024. Sehingga ini saya rekomendasikan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan bagus. Setelah adanya isu ini diangkat oleh Saudari Lina di Puskesmas Sambi Baho. Tapi Pak Kabar, itu mungkin yang dapat sampaikan. Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Terima kasih Pak Mentor atas penguatannya dan kita langsung ke Bapak Muji. Silakan. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Agustina SMSI selaku coach, Pak Islam SKN Kemenkes selaku mentor. Saya merasa Pak. Yang saya banggakan Adik Lina Nurmasana. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat saja. Jadi tidak begadang tadi malam? Tidak. Tidak. Coba sebutkan ulang nama mentormu yang jelas yang lengkap. Kenapa Pak? Nama bapak mentormu yang lengkap siapa? Lupa saja. Bapak Islam KMNS. Tapi kau kenal dia nanti. Saya izin. Iya, Pak. Jadi intinya pertemuan atau ujian hari ini cuma mau melihat apa yang sudah kau rancang lalu yang kita ketemu di apa namanya itu Zoom ya. Iya. Nah itu kan ada perubahan-perubahan yang kita sarankan, tetapi bukan paksaan. Itu kau sudah konsultasi kembali ke coach toh. Iya. Nah, masalah itu kita tidak sentuh, sudah selesai. Cuma yang kita dengar biar kita tahu juga bahwa dalam pelaksanaan aktualisasi itu lancar atau tidak, dapat dukungan internal atau tidak. Tadi secara internal, secara struktur, kelembagaan untuk pimpinanmu memberikan dukungan 100%, kan? Karena itu nanti berkaitan dengan keberlanjutan rancanganmu, keberlanjutannya itu penting. Saya cuma mau tahu selama Adelina tugas di sana sudah pernah dengar ada kasus error error laporan error hasil itu dari pemeriksaan itu sudah pernah ada kasus atau bagaimana? Kalau untuk kasus Sepengetahuan selama iya Bapak, kemarin sempat terjadi kayak untuk proses ini pelaporan hasilnya kan sudah dikasih ke perawat, kemudian sudah dilaporkan untuk hasilnya, kemudian kemarin sempat kayak ditanya lagi ke laboratorium sudah dikasihkan atau belum, tapi ternyata sudah, jadi ada buktinya untuk. Berarti proses proses alur yang saya kira ada proses kesalahan dalam seperti kalau bahasa itu malpraktik ya. Iya. Tidak ada kesalahan hasil, tidak ada. Iya, Berarti dengan adanya rancangan aktualisasi ini ada perubahan Pak ya? Perubahan selama 1 bulan ini. Iya Pak, enggak ada untuk pengukuran ketepatan waktu dalam penyampaian hasil. Berarti ketepatan kecepatannya sudah terpenuhi ya? Iya. Ya. Saya kira itu saja yang saya ingin tanyakan dan yang terakhir saya cuma mau tanya ada perubahan ini? Kenapa Pak? Ini ada hasilnya. Ada tidak coba ya halaman terakhir. Saya pertanyaan saya itu coba kalian tanya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang ya. Baik. Nah, itu fotonya siapa dan siapa yang loncat? Animasi saja Oh, Pak. iya. Saya kira sampai kau karena profesional saya kira itu bukan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Kawan. Ya, luar biasa. Dan alhamdulillah Lina satu tahap sudah terlewatkan. Yang berat ini tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu adalah bagaimana penerapan nilai berakhlak dalam menjalankan tugasnya. Tentu kita mau Anda menjalankan tugas berorientasi pelayanan. Ya, bagaimana Anda berpikir untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Ingat kata kunci yang Ibu berikan kemarin, pelayanannya, akuntabelnya, adaptif dan kolaboratif. Semua nilai itu akan menjadi bekal atau fondasi di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ya. Selamat untuk Lina Nur Hasanah, semoga tetap menjadi mentor nantinya. Pak Mentor, izin tetap menjadi mentor dan saya yakin apapun kepintaran kehebatan anak-anak sekarang kalau tidak diberikan kesempatan untuk berkarya, saya pikir itu nonsen juga. Ya. Baik, terima kasih Pak Mentor atas waktunya dan Bapak Puji, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa terlihat air matanya? Biasa. Tadi malam stres dulu kan Pak kabar. Biasa. Stresnya apa? Ini masalah sempat.
Saya bilang santai saja. Mau foto kita dulu. Foto dulu. Jadi begitu deh. Jadi kalau ujian itu masa-masa menunggu ujian itu susah. Ketika kita ada Sudah ternyata cuma begini dan. Sama kan sudah. Bismillah saja. Jangan masa itu sampai berdoa. Itu apa namanya? Kita foto bersama sebenarnya. Aura bahagia, aura bahagia kan? Foto taruh di depan bingkai rumah. Bahwasanya ada ibu kos, ada Pak Kabak, ada Pak Kapus. Kapan bisa bertiga dengan orang-orang yang seperti ini? Kan? Insya Allah. Satu kali seumur hidup bisa Pak. Apa yang kan sampai ketua kan loh Pak Kabak. yang terlalu lewat. Siap. Ya senyum deh. Oke. 1, 2, 3. Ulang.